Ketika orang itu sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah melihat, ndak bakalan ada istri lakinya lagi tidur dompetnya diintip, nggak ada, ngintip, lihat kagak, laki kagak lihat, tapi Allah lihat, lagian kagak ngambil lihat doang. Iya, dari lihat ini bakalnya man hama haulal hima yushiku an yaqafi. Main di pinggir jurang mah lama-lama cebur. Emang juga begono begitu. Ada iklan pinjaman, lumayan juga nih. Yang lagi PPKM begini lagi duit payah ini. Ujungnya kejerat juga, jadi susah. Jangan lihat yang kayak begitu. Jangan lihat. Ada orang jelek-jelekin Islam di YouTube banyak. Begini begitu. Kita lihat, ini kurang ajar, tambah demen dia. Dia udah jelekin Islam, dapat duit lagi dari kita, rugi. Mendingan nonton Gosol TV ya, Amer Teki kayak begitu. Jangan dibikin susah. Yang kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tasi'ata asyrata kaunuhu basiran. Adapun sifat wajib Allah yang ke-19, yaitu kaunuhu basirat, keadaan Allah zat yang maha melihat. Wa maknahu annahu ta'ala basirun bighairi ainin. Adapun maknanya kaunuhu basiran, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala yaitu zat yang melihat bighairi ainin, dengan tanpa bola mata. Yabsuru kulla syai'in, Allah melihat segala sesuatu, hatta al-aswati, sampai suara dilihat oleh Allah. Wa yastahilu alaihi kaunuhu a'ma, dan mustahil atas Allah oleh keadaan Allah yaitu zat yang buta. Wa daliluhu dalilul basar, adapun dalilnya yaitu dalil yang ada pada sifat basar. Wallahu a'lamu bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian tauhid kita memasuki sifat yang ke-19, yaitu kaunuhu basiran. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa sifat kaunuhu basiran adalah sifat maknawiyah, yakni sifat maknawiyah itu merupakan istilah yang timbul dari adanya sifat ma'ani, dan lazim bila ada sifat ma'ani ada sifat maknawiyah. Tiada disebut zat itu bersifat kaunuhu basiran melainkan tatkala berdiri dengannya sifat basar. Dalam bahasa yang lain, kaunuhu basiran adalah satu ungkapan tentang berdirinya sifat basar pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
seorang muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Ini yang ngaji ini udah 15 tahun belum? Belum wajib. Yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin. Seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kaunuhu basir. Wajib yakin. Allah itu zat yang melihat. Melihatnya Allah tidak sama dengan kita makhluknya. Mukhalafah lil hawadisi. Kalau kita melihat pakai mata, kalau Allah melihat tidak pakai mata kayak begini, ini kagak, ini makhluk. Sebab melihat pakai mata begini kekurangannya banyak. Kalau jauh enggak kelihatan. Kalau jauh enggak kelihatan. Dekat ada tembok enggak kelihatan. Sebelah ini ada apa kita enggak tahu. Kalau Allah mau biar ada tembok tahu. Biar kita di rumah sendirian, nggak ada siapa-siapa, CCTV nggak ada, kita nyolong, Allah tahu, Allah lihat, dan kita dengan mata begini dekat kecil, kagak kelihatan, kayak virus kopet. Enggak kelihatan, makanya bingung. Pencegahannya kita orang pakai masker, bagus, tapi enggak cukup. Kalau cukup ngapa jaga jarak? Kan udah cukup. Enggak, kalau jaga jarak doang cukup, ngapa pakai masker? Ya begitu dah. Tapi kalau kecil mah mikro enggak bisa, maka kudu alat lab, swab itu untuk kita mendeteksi. Karena kita mata ini terbatas. Kalau kecil enggak lihat, gede kalau jauh enggak lihat, gede kehalang benda enggak lihat, terbatas. Dan Allah tidak seperti makhluknya, melihat dengan zatnya. Dan melihatnya Allah, kalau kita yang bisa dilihat benda, kalau suara enggak bisa kita lihat suara. Kalau Allah yang dilihat benda juga, suara juga. Cuman kita tak diwajibkan bagaimana caranya Allah melihat suara, tak diwajibkan menuju ke sana. Yang diwajibkan meyakini Allah melihat segala yang ada. Yang ada disingkat dua, suara dan benda. Yang dilihat oleh Allah segala yang ada, benda juga, suara juga. Itulah Allah. Karena berbeda dengan kita. Beda dengan kita. Kalau gelap enggak kelihatan. Allah beda. Mau gelap, mau terang, sama di mata Allah. Mau jauh, mau dekat, sama dilihat di mata Allah. Mau kecil,
mau besar sama dilihat sama Allah. Mau di langit, mau di bumi, sama dilihat oleh Allah. Hatta lubuk hati yang paling dalam dilihat sama Allah, dilihat sama Allah. Ini mana ini yang ngajar ini ya? Udah maghrib belum kelihatan. Itu dilihat tuh sama Allah tuh. Emang ada yang kayak begitu? Kagak ada. Yang mana orangnya? Itu begitu. Iya. Mana jauh lagi dari Sipruk. Itu begitu. Kelihatan nama Allah. Semua dilihat. Beda sama kita. Maka Nabi sampaikan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tak lihat rupa Anda, tak lihat bentuk Anda, hitam, putih, ganteng, jelek, cowok, cewek, tak lihat itu. Tapi yang dilihat niat, hati dan niat kita. Yang disebut bukan hasil yang dilihat Tuhan, tapi proses. Hasil tak dinilai oleh Allah. Kita dagang, untung berapa? Enggak dinilai. Yang dinilai upaya kita dalam berbisnis. Kita punya anak apa tidak, Tuhan tak lihat. Yang dilihat upaya kita. Pengen punya anak dengan tidur sama bini. Ini mau wirid baca Yasin 40 kali tiap malam. Sama bini kagak pernah tidur. Mintanya anak. Ini kan orang bener kayak begini. Bener apa kagak? Lah kagak. Yang kayak begini. Dilihat upaya. Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun umurnya. Nabi Nuh 1000 tahun. Ini ada nggak yang pengen umurnya sampai 1000 kayak Nabi Nuh? Pak RT? Hah? Enggak tuh. Enggak. 1000 tahun. Punya umat 40. Maknanya 25 tahun dapat murid 1. Tapi di mata Allah sama pangkatnya Nabi. Bahkan Rasul. Bahkan ulul azmi. Kenapa? Upayanya dia dalam menyadarkan orang dinilai oleh Allah, dikelaskan pada Nabi, dikelaskan pada Rasul, bahkan ulul azmi. Upaya. Maka yang maksimal dalam berproses. Kalau dagang online, closing gak closing, postingnya yang dinilai. Tuh kalau dagang, jangan kagak posting, ngeluh mulu. Posting kagak, posting aja. Akekah ame gue, begitu. Posting aja tiap hari, begitu. Ustadz Gana, soto Betawi, begitu. Jadi ini penting. Upaya kita ini dilihat sama Allah dan dinilai oleh Allah. Upaya kita yang dinilai proses, namanya bersyariat. Dinilai berhasil dan tidak itu tugas Tuhan. Kayak kita ngaji ini, saudara pinter dan tidak bukan urusan saya, urusan Allah ngasih faham. Tapi kita berupaya mencapaikan sesederhana mungkin supaya mudah dicerna, mudah difahami. Bagaimana ini diurai, ini tugas kita. Supaya ngerti. Ini namanya dinilai. Niat. Lihat dalam hadisnya Nabi bilang, Idzal taqal muslimani fal qatil wal maqtul finnar. Bila dua orang muslim gontok-gontokan,
tonjok-tonjokan, perang-perangan, bacok-bacokan, kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat nanya, kalau yang membunuh masuk neraka, gua paham. Orang dia melakukan tindak kriminal. Tapi ini ngapa udah dibunuh, dia korban, masuk neraka juga. Kata Nabi, niatnya pengen bunuh, cuman keduluan. Tuh dilihat sama Tuhan. Niat. Pokoknya Tuhan lihat niat kita. Lihat. Niat kita. Proses ini dari niat. Motivasinya apa? Dilihat motivasinya. Allah melihat. Ketika orang itu sadar, sesadar-sadarnya, bahwa Allah melihat, ndak bakalan ada istri lakinya lagi tidur, dompetnya diintip. Nggak ada. Ngintip-ngintip. Lihat kagak, laki kagak lihat, tapi Allah lihat. Lagian kagak ngambil, lihat doang. Iya, dari lihat ini bakalnya man hama haulal hima yushiku an yaqafi. Main di pinggir jurang mah lama-lama cebur. Emang juga begono begitu. Ada iklan pinjaman, lumayan juga nih. Yang lagi PPKM begini lagi duit payah ini. Ujungnya kejerat juga, jadi susah. Jangan lihat yang kayak begitu. Jangan lihat. Ada orang jelek-jelekin Islam di YouTube banyak. Begini begitu. Kita lihat, ini kurang ajar, tambah demen dia. Dia udah jelekin Islam, dapat duit lagi dari kita, rugi. Mendingan nonton Gosol TV ya, Amer Teki kayak begitu. Jangan dibikin susah. Yang kagak. Jadi ini yang benar. Allah lihat upaya kita tuh dilihat. Maka Nabi nyampein sabaqo dirhamun alfa dirhamin. Duit 1.000 ngalahin 1.000.000. Ada, kata Nabi. Ada. Sabaqo dirhamun alfa dirhamin. Duit 1.000 sama 1.000.000, ganjarannya gedean 1.000. Jangan takut, karena Allah melihat niat. Begitu. Kita orang miskin tuh dimotivasi sama Nabi. Kita punya duit 10.000, sodako 1.000, mananya 10% dari punya harta kita. Lah yang sedekah 1.000.000, dia punya duit 1 triliun, enggak ada apa-apanya. Begitu, 0,1% aja nggak ada. Maka jangan takut. Kalau Jumat tuh ada kotak amal, isi. Jangan pura-pura merem. Udah lewat aja, baru melek. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Ini udah bener ini. Yang kayak begini. Allah lihat. Walaupun orang nggak lihat, Allah lihat. Kalau mau jujur, ilmu manajemen Islam yang pertama Allah lihat. Itu begitu. Itu manajemen. Kalau dia keyakinan begitu rapi hidup, nggak mau mikirin orang. Ada orang nyela kita kayak orang apa, kayak Allah lihat. Biarin. Dia nanamnya berenuk, masih buahnya duren. Begitu. Jadi tenang aja. Enggak ngaruh dalam hidup. Allah lihat, jadi tenang. Allah lihat.
Biar kita kagak dilihat, amalia kita Allah lihat. Nggak apa-apa. Maka nggak bakalan ada ria. Mau ngapain kita ria? Wong Allah udah lihat. Kagak percaya Allah lihat. Kagak percaya Roqibatin lihat. Ampe kudu didongeng-dongengin. Nggak perlu. Begitu. Allah lihat. Jadi hidup ini tenang. Nggak jadi puyeng dalam hidup. Kenapa? Allah lihat. Dan ini puncak ma'rifat. Ketika kita sadar sesadar-sadarnya gerak-gerik kita dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, tenang, tenang. Ama kelakuan kita aja malaikat nyengir-nyengir. Gua kagak ngerti ini sama si Mamat ini. Naik motor dia rapet, di masjid dia renggang, pulang rapet lagi. Ini bagaimana ini? Apa kalau di masjid orang dilihat Allah, waktu di motor ini orang malaikat geleng-geleng sama dia. Sholat dohor renggang, habis itu ada jenazah rapet. Mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Ini orang jelas nih si Mamat ini. Begitu. Ada yang kayak begitu? Kagak ada, alhamdulillah. Ini orang jelas kayak begitu. Entar Ustaz Darmawan, sabar. Jangan dibahas lah, sebut nama masjidnya kan kagak enak kitanya. Allah lihat. Sabar. Kita rapihin kita aja. Kita nih biar mantap tauhid nih. Ujian ini ujian tauhid. Ujian nih. Lah orang dulu padi disemprot berkah. Mati hama, padi bagus. Jelas. Lah ini lapangan bulu tangkis disemprot-semprotin. Kerjaan yang gak beres, nyemprot apa gitu, coba difilmin. Mana yang kayak begitu? RT lagi dong. Oh begitu? Enggak lah, insya Allah RT kita kagak. Maafin bang, biar jangan ngantuk. Maafin. Ya Allah, enggak jelas nyemprot apa. Emang lari ke situ-situ. Iya. Aduh, yang enggak. Allah lihat kelakuannya. Ini yuk. Orang beres gitu. Apa itu bulu tangkis seperti sampai masuk rumah, ya Allah, pakai kaki tuh pintu. Mau ngapain? Saya sholat renggang, bapak renggang, baik. Namanya kita ikut ya kan di masjid, ikut renggang. Habis begitu, habis salam diajak selamat. Tadi suruh renggang, sekarang selamat. Oh gak gua, gak aja. Orang jelas. Ada nggak yang kayak begitu? Kagak ada, alhamdulillah. Ya Allah, dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Apa? Oh, cerita dunia. Iya baik. Moga abang kita ini sehat walafiat, dimudahin urusannya, masya Allah. Emang lucu juga dalam hidup. Buat cerita katanya. Buat cerita. Ya enggak. Cerita. Allah lihat kelakuannya kayak begitu tuh. Ini kelakuan kayak orang kagak waras. Dilihat kamu. Jadi kita ini mantap bertauhid. Allah melihat. Maka dari Allah melihat ini, saudara, kembali seorang muslim banyak dayat mah. Dalam surat Isra tuh
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'u al-basiru. Allah dengar, Allah lihat. Makanya Rasulullah kenapa menjadi tinggi derajatnya? Fokus, Allah lihat. Kagak mau pikirin tuh Abu Jahal kayak begitu. Ini Abu Jahal ya ngata-ngatain gua mulu, nih ganggu mulu. Kagak. Fokus sama garis finish sebagai tujuan dekat dengan Allah. Karena yang dilihat ya amaliah kita. Abu Lahab, Abu Jahal, ia bakal dinilai sama Tuhan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nanamnya bernuk, buahnya bernuk. Nanamnya duren, buahnya duren. Kita terus aja berbuat baik. Mau dikata apa kayak sama orang, terus saja menjadi baik, terus saja menjadi baik, sebab pada akhirnya yang bakal dilihat tentang kita dan dia Allah, bukan dengan orang lain. Maka kita fokus sama Allah, biar tenang hidup. Pokoknya selama kita hidup mau pindah, gua pindah aja dah dari Karang Tengah. Nih orang pada mulutnya nih ngomongin gua mulu. Gua pindah aja dah Karang Pinggir, dari tengah nih. Karang Pinggir. Sama aja kalau bergaul sama manusia mah begitu. Kalau pengen kagak dikata-katain, ilmunya satu, bergaul sama orang tanah kusir. Cakep. Tanah kusir kagak ada yang ngata-ngatain. Emang apa? Udah mati. Kalau bergaul orang hidup begitu, fokus aja, tenang aja, nggak usah geser-geser, tenang aja. Jadi kita fokus. Allah lihat, Allah lihat. Ini yang harus ada pada kita. Maka dengan keyakinan tauhid kaunuhu basiran, muncul cahaya di dalam kalbu kita, namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa dikontrol, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah yang bersifat kaunuhu basira. Dan ini titik awal ma'rifatullah pada maqamul ihsan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika Anda tak dapat melihat Allah dengan mata kepala Anda di dunia, yakini aja Allah mah sifatnya kaunuhu, Allah lihat. Tapi kalau kita mau tahu betul, anta'budallaha ka'annaka tara, kita kudu memandang Allah dengan mata kalbu kita. Kalau kita mau jujur, di segalanya ada Allah. Bukan lagi naik motor lah aja, di masjid juga ada Allah. Di pasar ada Allah. Kita harus tanamin di hati supaya kita melihat Allah. Ada Allah. Kalau kita mata kalbu kita tertutup, bisa-bisa kita jelek-jelekin Allah. Ada orang dia pengembara, di tengah jalan dia mabok, panas, duduk di bawah pohon beringin yang rindang, matanya lihat ke atas. Ini tak bener ini Tuhan, kata dia.
Pohon beringin gede begini, buahnya kecil, enggak berimbang. Masa gede begini, buahnya kecil. Ini yang kagak-kagak nih pohon. Dia ngelihat ke bawah ada pohon semangka. Ini lagi lebih parah lagi, pohon kecil begini buahnya gede, segede pala orang. Semangka gede banget. Ini ora bener ini. Kudunya juga pohon beringin gede begitu, buahnya segede semangka. Ini pohon semangka yang kecil begitu tuh, buahnya kecil, sekecil buah beringin. Ini nggak bener ini. Dia tak melihat Tuhan, dia di sono. Akhirnya Tuhan cubit biar dia lihat. Jatuh buah beringin kena hidungnya, peletuk. Innalillahi. Habis ini lagi, alhamdulillah. Coba buah beringin segede semangka, modar gua. Tuh, ma'rifatullah. Kudu nunggu begitu dulu. Kita jangan. Mungkin kita disuruh pakai masker belakangan ini, mulut kita ini kotor. Tidak ada cara buat nyadarin kita dari Allah, kecuali kudu dikirim corona. Biar mulut kita diem dah. Jangan banyak ngomong yang kagak-kagak. Begitu. Tuh mah ya Allah, laki sendiri. Malam tidur sama dia. Melakinya tidur. Bilang aja yang sama laki. Pagi lakinya kerja, dia tukang sayur. Aduh po, laki gua mah payah banget, geblek banget, geblek. Ya Allah, mau ngapain? Nggak usah, doain aja. Allah lihat, biarin kewajiban kita aja. Amal Allah apa? Allah lihat. Kelakuan hamba ini dilihat sama Allah ada 3 model. Dilihat sama Allah. Kelakuan kita hamba. Ada orang pengennya gajinya gede, tapi kerja ogah. Ada. Kerja ogah di perusahaan, tapi gajinya pengennya gede. Ada orang kerja semangat, pengen gajinya gede. Ada orang kerja semangat, tidak melihat gaji, tapi dia mencintai pekerjaan itu. Dia cinta. Urusan gaji biar itu urusan bos yang menggaji. Ada 3. Ada hamba tuh model kayak pertama, pengennya gak dibagi rezeki sama Allah banyak, tapi malamnya ngorok mulu. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Lah mau ngapa? Nabi Sulaiman alaihi salam kaya raya, hartanya di mana-mana. Kunci lemari yang isinya duit muanya itu diangkut 400 kontainer, ora keangkut. Saking apanya? Banyak hartanya, tapi malam ibadah mau tahajud. Lah orang kayak kita dilihat Allah, apanya yang dilihat? Motor punya atu itu juga kredit, malamnya ngorok. Aduh, apa yang mau dibanggain? Kemarin alasannya gua repot kerja jauh dari Karangtengah Pulau Gadung, sekarang kerja dari rumah, repot juga. Malas mau malas saja, ngaku repot. Ibadahlah kita, dilihat sama Allah. Mau ngapa kita? Kudu ibadah. Jangan pengen gaji gede, kerja ogah. Ini namanya mandor kawat. Gitu. Kerja kendor makan kuat.
Begitu ya. Iya, itu apa yang orang ngomongin itu. Ada orang tertarik, dibilang ini baca ini nanti menyebabkan rezeki banyak, kata Nabi. Ini jiwa pedagang, ada untung nih kayaknya nih, ambil dia. Ini jiwanya pedagang yang kayak begini nih. Pokoknya mana-mana untung ambil dia. Itu begitu, biarin kecil juga. Yang penting ini untung ini. Tapi ada orang merdeka jiwanya, dia tak melihat. Yang penting saya mengabdi sama Allah. Biarkan urusan menggaji atau tidak menggaji, biarkan itu Tuhan lihat. Sepak terjang kita, begitu. Inilah yang namanya ahrar, hamba yang merdeka. Maka Allah lihat kita, saudara, lihat kita. Jadi kita tenang. Jangan sampai dari kecil sampai remaja, sampai tua dilihat sama Allah enggak lebih yang diobrolin jajan mulu jajan. Waktu kecil yang diobrolin jajan mobil-mobilan. Remaja jajan paket kuota. Jajan tua jajan obat-obatan. Yang diobrolin obat mulu. Bagaimana? Obat mulu. Kapan zikirnya? Yang diomongin obat. Bagaimana ini? Enggak tahu ini kaki ini ya urat kayaknya pada asem. Enggak usah diomongin. Emang mobil juga kalau udah tua memang begitu, rewel. Kalau udah tua mobil, ya orang juga begitu, biasa. Ini hidup. Allah lihat. Jangan-jangan ini kita masih dikasih hidup sampai di malam. Allah lihat amal kita masih dikit, makanya kita dikasih kesempatan kali kita mau berubah. Zaman dulu kita kurang ibadah, ya sekarang kita ibadah. Begitu. Mau ngapain lagi? Kalau dulu nggak ibadah, kalau sekarang nggak ibadah juga, mau ngapain lagi? Mau ngelamunin apa? Udah nggak usah. Kita kudu ibadah. Bagaimanapun juga kudu ibadah. Mendingan mati dalam keadaan ibadah daripada mati jauh dari tempat ibadah. Begitu. Biasa aja. Ibadah jangan nggak ibadah. Allah lihat. Maka perjalanan para sahabat Rasulullah, perjalanan yang menjadi contoh dan tauladan. Keyakinan mereka dilihat oleh Allah, mereka selalu berjalan di atas rel-rel yang diatur oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat, kita baca Quran, kita baca zikir, ratib, haddad, baca dalail, tapi kok kayaknya hati ini masih belum tenang. Ada apa ini? Enggak ada cerita ada apa ini, apa ini. Bagus, baca alhamdulillah. Bila mulut kita digunakan buat baca Quran, bila mulut kita dikasih kemampuan untuk baca sholawat, bila mulut kita dikasih kemampuan untuk baca aurat nabawi, alhamdulillah. Karena Tuhan tidak gunakan kita punya lidah untuk yang buruk-buruk. Banyak orang yang mulutnya kotor mulu, nggak ada rapihnya, capek. Maka kita lebih bersyukur yang mulutnya digunakan buat yang baik-baik. Inilah karena dilihat Allah. Jadi tenang kita hidup, nggak usah. Allah lihat kita, Allah perhatiin kita, Allah awasi kita. Maka Muslim tak perlu ada CCTV. Muslim tak perlu jadi kaya Bang Madid. Habis sedekah catat. Ada orang habis belanja aja catat, belanja bulanan. Saya sebulan ini habis sekian. Pegel. Yang udah masuk WC jangan dicatat. Yang udah masuk WC dicatat juga. Nggak usah. Itu yang jadi pegel. Begitu. Jadi capek. Jangan dibikin lelah jiwa kita.
Allah lihat. Dan ini kunci di dalam ketenangan hidup. Maka Allah tak lihat apa aja, niat kita, motivasi kita, gerakan kita. Maka beruntung orang masih muda baca Quran, nggak usah banyak-banyak, sejuz. Sekarang udah tua, mabok, seain, sama ganjarannya sejuz. Kenapa? Karena yang dilihat iktikad dia pengen sejuz, cuman udah tua, ngos-ngosan dilihat. Maka berbahagia orang yang waktu sehat diisi dengan yang baik-baik. Nanti waktu sakit dijumlah apa yang dikerjakan waktu dia sehat, karena Allah lihat. Tapi kalau waktu sehat kita kerjanya yang kagak bagus-bagus, waktu sakit hanya istirahat dari dosa, tak ada dilihat nilai kebaikan oleh Allah, dan itu kerugian. Oleh karena itu saudara, ini yang bikin enak di jiwa. Beneran, udah kita mantap aja Allah lihat. Saudara berupaya, berikhtiar yang maksimal. Urusan hasil biarkan Allah, dan ini kunci. Karena kita di dunia berproseslah, sukses tidak sukses biarkan Tuhan berproses. Kita pengen surga, terus berproses secara maksimal mencari surga, biarkan Allah yang menentukan. Makanya Rasulullah SAW tidak mengata buat kita, nggak kayak Abu Bakar surga, Umar surga, Utsman surga, semuanya tuh 10 sahabat sekali tempat dibilang surga sama Nabi. Kalau kita yang diomong fulan surga, udah ongkang kaki tidur aja, bangga ngaji, oh kata Nabi juga surga. Itu kalau kita, maka kagak ada model kita mau sabda nabinya, kagak ada. Lihat tuh, Utsman surga, nggak ongkang kaki, diomong begitu. Sholat witir rakaat terakhir, kalau kita kuliah, kulhu falak annas. Utsman bin Affan seumur-umur, bisa dilihat di dalam kitab Nurul Absar fi manaqibi ali baitin nabil mukhtar. Begitu juga dalam kitab Iqamatul Hujjah Al-Imam Abdul Hayy Al-Laqnawi menjelaskan Sayyidina Utsman rakaat terakhir witir Al-Baqarah sampai An-Nas tiap malam. Tuh. Dibilang surga kayak begitu ibadahnya. Kalau kita surga, udah gua surga. Itu kita. Maka kita nggak ada sebutan begitu, kagak ada. Lihat Sayyidatuna Fatimah surga, lihat ibadahnya kayak apa. Begitu. Semuanya yang disebutin Nabi itu nggak meleset. Emang ibadahnya kayak begitu, nggak kayak kita. Ya Allah, baru ngaji 2 kali udah merasa surga. Gua ahli surga baru 2 kali. Itu juga karena berkat. Begitu. Nah, ada makan-makan nih, datang kita begitu. Emang begitu. Ada yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak jelas. Mah jelas, orang jelas. Jadilah kita orang nih yakini Allah melihat. Dulu waktu ngaji bab ini pada bab Basor, kita udah jelasin Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Itu kan wiridnya yang Badaisa 21 kali itu udah kita jelasin supaya muncul sifat muraqabah, merasa dikontrol, diawasi Allah. Kalau ini udah, nanti bakal menuju musyahadah, dan itu puncaknya ma'rifat yang dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Hidayatul Adqiyahnya. Wa haqiqatun lawusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli bin jilal. Segini aja dah, buat tanya jawab aja. Mohon maaf, wallahu a'lam.